Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini adalah hari terakhir aku ada di Vietnam. Dan pagi ini aku sarapan dulu di Ban Mi 25 di daerah Old Quarter karena aku nginep di daerah sini, jadi deket banget tinggal jalan kaki. Dan hari ini aku bakal ikut open trip one day tour gitu ke kota Ninh Binh. Dan ini harganya sekitar 600 ribuan buat satu orang. Sebenarnya tuh di open trip ini tuh ada beberapa destinasi, ada 3. Nah aku pilih yang paling atas, yang Hoa Lo Ancient Capital, Trang An, sama Hang Mua Cave. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau pilih destinasi yang mana, sebenarnya sih semuanya mirip-mirip ya. Kalau misalnya kalian bingung, itu tuh kalian Google aja, jadi kalian bisa tahu lokasinya kira-kira tuh mana yang kalian tuh suka gitu. Nah aku tuh booking open trip ini via Klook, jadi tuh ini udah include diantar jemput ke hotel, nanti dibalikin lagi ke Hanoi. Karena aku nginepnya di daerah Old Quarter, jadi itu udah free. Mungkin kalau misalnya di Hanoi tapi yang di daerah lain itu ada additional charge-nya lagi. Nah ini destinasi yang pertama itu di Hoa Lo Ancient Capital. Dan di sini jalannya agak lumayan jauh dan ini tuh aslinya bener-bener panas banget guys. Sebenarnya menurut aku destinasi yang pertama ini agak kurang menarik sih, soalnya kayak tentang sejarah-sejarah kerajaan Vietnam gitu. Nah ini lagi dijelasin tentang kerajaan Vietnam. Terus nanti kita jalan masuk ke dalam, itu tuh ada kayak bekas tempat tinggal rajanya gitu. Nah ini katanya ini dulu bekas tempat tidur rajanya di batu ini. Nah itu nanti ada masuk ke dalam lagi, itu kayak ada patung peringatan rajanya gitu, ada yang masang dupa-dupa segala macam juga. Dan katanya zaman dulu nih yang boleh jalan di tengah-tengah ini itu tuh cuma rajanya. Jadi kalau orang biasa atau enggak pelayan-pelayannya itu tuh jalannya tuh di sebelah pinggir kanan kiri. Jadi nggak boleh jalan di tengah ini. Jadi open tour ini tuh guide-nya tuh aku pilih yang bisa bahasa Inggris. Jadi tuh kayak ada beberapa pilihan, bisa yang bisa bahasa Mandarin juga, ada yang Jepang juga. Cuma pasti kalau yang selain bahasa Inggris itu harganya lebih mahal. Nah ini juga ada tempat duduk buat ngangkat rajanya zaman dulu, itu dipajang juga di sini. Nah habis dari tempat yang tadi itu kita makan siang, itu tuh makan siangnya buffet dan ini cukup affordable. Kayak satu orang tuh harga 200 ribu Vietnam dong, mungkin kayak sekitar 180 ribu rupiah gitu. Dan ini tuh bener-bener buffetnya tuh lengkap banget makanannya dan enak-enak menurut aku buat ukuran makanan di Vietnam ya. Dan makan siangnya itu yang tadi udah include dari turnya ya guys, jadi kita nggak perlu keluarin biaya buat makan siang lagi. Dan rata-rata emang kalau open trip yang one day trip gitu, itu tuh udah include makan siang. Jadi kalian pastiin lagi aja sebelum kalian booking, ada tulisannya kok di description-nya. Nah ini kita udah nyampe di destinasi kedua, itu di Trang An. Jadi ini tuh kita bakalan naik perahu kecil gitu. Jadi satu perahu itu isinya 4 orang. Sebenarnya kan aku pergi ini kan berlima. Aku juga ada sih ngeliat perahu yang isinya 5 orang. Nah kan waktu itu aku minta bisa nggak isinya berlima aja karena kita perginya kan berlima. Terus kata dia maksimal itu 4, yang berlima itu khusus orang Vietnam. Kalau misalnya turis maksimal tuh 4 orang dan aku nggak tahu juga sih kenapa. Nah ini tuh pas mau ngantri masuk ke perahunya, ini tuh ngantri banget parah. Nah ini kalian bisa pause dan zoom aja. Ini kalau misalnya kalian beli tiket mandiri itu ada harganya tuh. Dan ini kan soalnya aku udah include dari turnya, jadi aku udah nggak beli tiket lagi di sini. Udah langsung dibagiin gitu tiketnya. Dan pas aku pergi ini kan udah agak sore ya. Waktu masih siang tuh masih sepi guys. Dan ini tuh kayak udah agak sore, udah kayak jam 2, jam 3 gitu tuh bener-bener rame banget. Karena kalau siang-siang kan orang males ya kepanasan. Tapi walaupun ramenya pol-polan, ini tuh bener-bener perahunya tuh selalu ready. Kayak ada 1000-an gitu kan, ini kan setiap perahunya kan ada nomornya tuh. Nah aku tuh liatin kayak ada yang sampai nomor 1000-an gitu. Dan ini tuh rata-rata yang kerja ngedayung di sini itu tuh kayak ibu-ibu udah lansia gitu, kasihan banget sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian kesini, jangan lupa buat kasih tips ke ibu-ibunya, ini kasihan banget. Dan pekerjanya di sini tuh juga banyak banget. Aku bingung sih kok mereka kok kuat banget ya dayung begini.
kan satu hari kan bisa beberapa kali ya. Jadi tuh trip ini itu tuh kita tuh muterin perairan ini satu kali putaran, tapi itu perairan itu jauh banget, lumayan luas. Dan kalau ngelilingin ini tuh kayak bisa sekitar 1,5 jam gitulah, tergantung kita tuh bakalan turun-turun atau enggak. Soalnya di tengah-tengah perairan ini itu tuh bakal kayak ada tempel-tempel gitu, dan kalau misalnya kita mau turun sebentar buat foto-foto di tempelnya itu tuh bisa bakal ditungguin sama si tukang dayungnya ini. Jadi kita bakal naik perahu yang sama terus dari awal sampai akhir. Nah, jadi tuh di sini tuh kita bakal ngelintasin beberapa goa gitu. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 goa yang kita lintasin. Dan di perahu ini emang udah disediain dayungan juga buat kita. Jadi kalau misalnya kita mau bantuin mereka, kayak sebenarnya tuh awal-awal mereka tuh ngedayungnya tuh ngebut gitu. Tapi lama-lama kayak udah jadi lama gitu. Mungkin kayak kecapean banget kali ya. Ya iyalah 1,5 jam ngedayung terus kayak gini. Udah gitu penumpangnya nggak ada yang bantuin lagi. Nah, yang di depan itu tuh ada tempel yang tadi aku bilang kalau misalnya kalian mau turun itu tuh bisa buat foto-foto di situ. Cuma ini tuh kita nggak turun, kita langsung lanjut aja. Dan ini tuh rame banget. Ternyata itu tuh lagi ngantri satu-satu perahunya tuh mau masuk ke dalam goa. Karena tuh goanya tuh sempit, jadi cuma bisa satu-satu doang perahunya. Jadi harus ngantri dan itu lumayan lama banget juga sih nge-stuck di sini tuh, lihat tuh. Menurut aku kalian tuh wajib banget kalau ke Vietnam itu tuh pergi ke Trang An ini, karena ini tuh kayak highlight of the tripnya gitu. Dan menurut aku ini tuh worth it banget pergi ke Trang An ini, karena seru banget experience-nya, kayak naik perahu masuk ke dalam goa. Nah, di sini tuh juga ada tempel lagi. Kita tuh bisa turun juga. Kalau misalnya mau turun ke tempel itu, cuma aku skip juga yang di tempel ini. Jadi aku langsung lanjut aja ke goa yang berikutnya. Dan menurut aku di goa ini nih yang paling bagus, soalnya mereka tuh kayak pasangin lampu gitu di dalam goanya dan lampunya tuh warna-warni. Jadi kayak seolah-olah tuh goanya tuh emang berwarna gitu, padahal tuh permainan lampu aja sih sebenarnya. Oh iya, jadi kan hari ini kan hari terakhir aku ada di Vietnam. Besok aku kan bakal flight balik ke Jakarta. Nah, aku tuh mau infoin kalau misalnya di bandara Vietnam apa-apa tuh serba lama banget, apa-apa tuh serba ngantri. Padahal aku tuh udah flight yang subuh-subuh pagi, itu pun juga check-innya tuh ngantri sampai 1 jam. Terus udah check-innya ngantri, terus belum lagi imigrasinya juga ngantri juga, pokoknya serba ngantri. Paling enggak tuh kita tuh harus spare waktu tuh 3 jam sebelum flight deh, kalau bisa tuh udah nyampe bandara. Karena tuh riskan banget, karena tuh di bandara Vietnam tuh bener-bener semuanya tuh serba lelet.
Jadi kalau aku dengar-dengar kayaknya tuh di perairan ini tuh kayak ada beberapa jalur gitu loh. Nah ini kan kayak ada jalur yang kanan sama jalur yang kiri. Nah itu beda kan. Nah itu tuh tergantung dari tiket yang kita beli. Nah aku kan nggak tahu ya mau pilih jalur yang mana. Jadinya aku emang udah dapat tiketnya dari tour guide-nya. Yang si ibu-ibunya yang mendayung ini juga udah tahu emang rombongan kita dibawanya ke jalur yang mana gitu. Jadi selesainya tuh barengan. Nah, habis dari Trang An ini, kita bakal ke destinasi yang selanjutnya, itu ke Hang Mua Cave. Jadi di Hang Mua Cave itu tuh harus agak trekking ya, jadi tuh kayak naik tangga sampai tinggi banget di atas gunung, terus kayak ngeliat view gitu. Nah ini akhirnya kita kelar juga nih di Trang An. Ini posisi naik sama posisi turunnya itu agak beda sama yang tadi. Jadi kalau ikut one day tour gitu, rata-rata tuh kita bakal perginya tuh dari jam 8 pagi, nanti sampai jam 5 sore, terus balik lagi ke kota Hanoi. 2,5 jam lagi perjalanan. Nah ini nih Hang Mua Cave, kita udah nyampe di tempat parkirnya dan kita harus jalan kaki, naik tangga ke atas bukit yang tadi itu tuh, yang udah aku tunjukin. Nah yang ini nih, terus di atasnya tuh juga ada tempelnya tuh, kelihatan tuh kan yang di paling atas. Terus aku udah ngeliat dari bawah aja, kayaknya aku udah nggak sanggup guys. Akhirnya aku nggak ikut naik. Aku tuh di bawah aja, karena tuh di bawah tuh kayak banyak jajanan gitu, banyak restoran, banyak jual-jual souvenir. Dan karena aku tuh nggak ikut masuk, jadinya aku tuh nggak dibeliin tiket. Padahal tuh sebenarnya harusnya aku tuh ikut masuk aja. Nah karena tuh di dalam ini kalau nggak harus naik, di halamannya ini tuh juga bagus gitu loh, bisa foto-foto. Nah ini aku minta tolong orang yang naik ke atas buat videoin view-nya dari atas tuh kira-kira tuh kayak gimana. Dan itu tuh bener-bener capek banget ya naik tangganya, orang tua sih pasti nggak bakal bisa. Nah untuk aku nggak jadi naik, ternyata di atasnya cuma kayak gini doang gitu. Oke, dan itu destinasi terakhir dari trip Ninh Binh Tour. Dan ini malamnya aku makan di kedai lokal ramen gitu di Old Quarter. Dan rasanya sih lumayan enak. Jadi yang buka cafe ini tuh orang Jepang asli gitu. Dia buka kedai lokal di Old Quarter Hanoi. Oke guys, segitu dulu trip aku di Vietnam. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next video. Bye!